Awal dari rencana besar. Langit pagi di Jakarta tahun 1950-an masih diselimuti kabut tipis. Kota ini belum sepenuhnya bangkit dari luka panjang masa kolonial dan perang. Jalanan belum seramai sekarang, dan di selatan kota, terbentang wilayah luas yang masih didominasi rawa, kebun, serta jalur tanah merah yang lengang. Disitulah, sebuah kawasan bernama Tebet perlahan mulai menarik perhatian. Tokoh utama kita, Raka, adalah seorang pemuda berusia 24 tahun, anak dari pegawai administrasi pemerintah daerah. Ia sering ikut ayahnya menghadiri rapat-rapat penting, meskipun hanya sebagai pengamat. Dari balik pintu ruang pertemuan, Raka menyaksikan sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya dan masa depan Tebet. Suatu hari, ayahnya mengajaknya ikut ke sebuah lokasi yang disebut-sebut akan menjadi wilayah pengembangan baru. Mereka menempuh perjalanan cukup jauh dari pusat kota. Jalanan berubah menjadi sempit, becek, dan sesekali harus melewati jembatan kayu rapuh. Disinilah rencananya akan dimulai, kata ayahnya sambil menunjuk hamparan lahan luas yang sebagian masih tergenang air. Raka memandang sekeliling. Sulit baginya membayangkan tempat ini akan menjadi kawasan pemukiman. Bau tanah basah dan suara serangga memenuhi udara. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang terasa, sebuah potensi besar yang belum tersentuh. Di waktu yang sama, pemerintah daerah tengah menyusun rencana besar. Kota Jakarta mulai mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat. Dibutuhkan kawasan hunian baru yang lebih terencana, sehat, dan mampu menampung masyarakat kelas menengah yang terus bertambah. Nama Tebet mulai masuk dalam daftar prioritas. Beberapa pejabat penting datang melakukan survei. Mereka berbicara tentang drainase, jalan raya, pembagian blok, hingga konsep kota taman yang saat itu mulai populer. Raka yang diam-diam mengamati, mulai tertarik pada dunia perencanaan kota. Hari demi hari, ia ikut mencatat perubahan kecil yang terjadi. Alat berat mulai berdatangan. Tanah mulai diratakan. Kanal-kanal kecil dibuat untuk mengeringkan rawa. Suatu sore, Raka berdiri di atas gundukan tanah yang baru diratakan. Angin berhembus pelan. Ia membayangkan rumah-rumah berdiri rapi, jalanan yang lebar, anak-anak bermain di halaman, dan kehidupan baru yang tumbuh dari tanah yang dulu sunyi. Namun, di balik semua rencana besar itu, ada tantangan yang tidak kecil. Banyak warga lokal yang masih tinggal di sekitar area tersebut. Mereka harus dipindahkan atau diajak beradaptasi dengan perubahan besar yang akan terjadi. Raka mulai menyadari, pembangunan bukan hanya soal tanah dan bangunan, tetapi juga tentang manusia, kenangan, dan perubahan hidup. Di titik itulah, perjalanan panjang Tebet dimulai. Dan tanpa ia sadari, Raka akan menjadi saksi, bahkan bagian dari sejarah besar yang sedang ditulis. Konflik dan perubahan. Pagi itu, suasana di kawasan Tebet terasa berbeda. Suara mesin alat berat yang dulu terdengar asing, kini menjadi latar harian. Tanah-tanah yang dulu basah mulai mengering, jalan mulai terbentuk, dan garis-garis batas kafling mulai terlihat jelas. Raka berdiri sambil memegang peta besar yang mulai dipenuhi coretan. Ia kini resmi menjadi bagian dari tim teknis pengembangan wilayah. Tugasnya sederhana, mengukur, mencatat, dan memastikan rencana berjalan sesuai skema. Namun dalam praktiknya, tidak ada yang benar-benar sederhana. Hari itu, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Sari. Sari adalah warga asli yang keluarganya telah tinggal di Tebet jauh sebelum rencana pembangunan datang. Rumahnya berdiri di atas tanah yang kini masuk dalam area proyek. Ketika tim datang untuk melakukan pengukuran, Sari berdiri di depan rumahnya dengan tatapan tegas. "Ini rumah kami," katanya pelan, tapi penuh tekanan. "Kami tidak pernah diminta pindah sebelumnya." Raka terdiam. Ia sudah mendengar tentang warga yang menolak relokasi, tapi ini pertama kalinya ia berhadapan langsung. "Kami tidak ingin merugikan siapapun," jawab Raka hati-hati. "Tapi wilayah ini akan menjadi kawasan pemukiman baru. Akan ada kompensasi." Sari menggeleng. Kompensasi tidak bisa menggantikan kenangan. Kalimat itu menancap kuat di benak Raka. Hari demi hari, konflik semakin terasa. Beberapa warga menerima relokasi, namun tidak sedikit yang bertahan. Ada yang marah, ada yang pasrah, dan ada pula yang mencoba bernegosiasi. Raka mulai merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi,
Ia percaya pada visi besar pembangunan. Kota membutuhkan ruang baru. Tebet bisa menjadi solusi. Namun di sisi lain, ia melihat langsung bagaimana perubahan itu mengguncang kehidupan orang-orang seperti Sari. Suatu sore, hujan turun deras. Raka berteduh di sebuah gubuk dekat lokasi proyek. Tanpa sengaja, ia bertemu lagi dengan Sari. Mereka duduk berseberangan, diam beberapa saat. "Kenapa kamu tetap di sini?" tanya Raka akhirnya. Sari menatap keluar, ke arah tanah yang mulai berubah bentuk. "Karena kalau kami pergi, tidak ada lagi yang mengingat seperti apa tempat ini dulu." Raka tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan perannya sendiri. Apakah pembangunan ini benar-benar membawa kemajuan? Atau justru menghapus sesuatu yang tak tergantikan? Tebet mulai hidup. Beberapa tahun berlalu. Wajah Tebet kini berubah drastis. Jalan-jalan sudah beraspal, rumah-rumah berdiri dengan desain modern, dan pepohonan mulai ditanam di sepanjang trotoar. Kawasan ini perlahan hidup. Raka berjalan menyusuri salah satu jalan utama yang dulu hanyalah jalur tanah. Kini, anak-anak bermain sepeda, ibu-ibu berbincang di depan rumah, dan warung kecil mulai bermunculan. Suara kehidupan menggantikan kesunyian lama. Ia merasa bangga. Rencana besar yang dulu hanya berupa gambar kini menjadi nyata. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang terasa hilang. Raka jarang melihat wajah-wajah lama. Banyak warga asli sudah pindah. Beberapa menerima nasib, beberapa pergi dengan luka. Suatu hari, ia melihat seorang wanita di kejauhan. Sosok itu familiar. Sari. Ia berdiri di pinggir jalan, memperhatikan deretan rumah baru. Raka mendekat. "Kamu masih di sini?" tanyanya. Sari tersenyum tipis. "Tidak lagi tinggal di sini. Hanya sesekali datang, melihat." Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan yang dulu penuh rawa. "Tempat ini indah sekarang," kata Raka. Sari mengangguk. "Iya, tapi berbeda." Perbedaan itu tidak hanya terlihat secara fisik, tapi juga terasa dalam suasana. Tebet kini hidup, tetapi dengan identitas baru. Raka mulai memahami bahwa setiap kemajuan selalu membawa perubahan yang tidak bisa dihindari. Dan tidak semua perubahan terasa adil bagi semua orang. Masa kejayaan dan kenangan. Memasuki tahun 1970-an, Tebet telah menjadi salah satu kawasan pemukiman paling berkembang di selatan Jakarta. Rumah-rumah tertata rapi, fasilitas umum lengkap, dan akses jalan semakin baik. Banyak keluarga dari kelas menengah memilih Tebet sebagai tempat tinggal. Raka kini bukan lagi pemuda yang belajar dari pinggir ruangan. Ia telah menjadi perencana kota yang disegani. Namun semakin tinggi posisinya, semakin sering ia dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Untuk siapa sebenarnya kota ini dibangun? Suatu malam, ia duduk sendirian di taman kecil di Tebet. Lampu jalan menyala redup. Angin malam membawa aroma yang berbeda dari masa lalu. Ia teringat kembali pada kata-kata Sari. Kompensasi tidak bisa menggantikan kenangan. Kalimat itu kini terasa lebih berat. Raka menyadari bahwa pembangunan telah berhasil menciptakan ruang fisik yang indah, tetapi tidak selalu mampu menjaga jiwa dari tempat itu sendiri. Dan disitulah, ia mulai merasa ada sesuatu yang belum selesai. Warisan yang tersisa. Puluhan tahun berlalu. Tebet kini menjadi bagian penting dari kehidupan modern di Jakarta. Jalanan ramai, kafe berdiri di berbagai sudut, dan generasi baru tumbuh tanpa mengetahui bagaimana semuanya bermula. Raka, yang kini telah menua, berjalan perlahan menyusuri jalan yang dulu ia bantu rancang. Langkahnya pelan, tapi pikirannya penuh. Ia berhenti di sebuah sudut jalan. Di sana dulu berdiri rumah Sari. Kini telah berubah menjadi bangunan baru. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena memahami bahwa waktu memang tidak pernah berhenti. Dan setiap perubahan, sekecil apapun, akan selalu meninggalkan jejak. Raka duduk di bangku taman, menatap langit senja. Tebet bukan hanya tentang bangunan, gumamnya pelan. Tapi tentang cerita, tentang mereka yang pernah hidup di sini. Angin berhembus lembut. Dan di antara hiruk-pikuk kota, kenangan itu masih ada, meski tak selalu terlihat. Tebet berdiri sebagai bukti bahwa sebuah kawasan bukan hanya hasil dari rencana besar, tetapi juga dari perjalanan manusia yang tak pernah sederhana.
Di balik ramainya jalan dan gemerlap lampu kota Tebet hari ini, tersimpan kisah panjang yang tak semua orang tahu. Dari rawa yang sunyi, menjadi kawasan pemukiman yang tertata, semuanya lahir dari rencana besar, keputusan berani, dan pengorbanan yang tak sedikit. Raka hanyalah satu dari sekian banyak saksi perjalanan itu. Dan Sari adalah pengingat bahwa setiap perubahan selalu meninggalkan jejak rasa. Kini, Jakarta terus tumbuh, bergerak, dan berubah. Namun satu hal yang pasti, di setiap sudut kota, selalu ada cerita yang menunggu untuk dikenang. Karena kota bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang manusia, kenangan, dan waktu yang terus berjalan.